Halo, aku Panda. Seperti biasa, harus ada yang aku rekomendasi dari video ini. Apa ya kali ini? Nggak ada lah, nanti aja dulu. Aku mau fokus bikin kontennya, nggak usah rekomendasinya. Kalau ini nanti aja. Oke. Jadi, seperti biasa, hari ini kita bakalan bahas tentang sesuatu yang menarik. Chef dan babi. Dua hal ini di Indonesia ini lumayan kontroversial. Dan aku bakalan jelasin apakah seorang chef harus makan babi. Yes, penting, keren nggak? Yuk, langsung lanjut aja. Oke, jadi apakah seorang chef harus makan babi? Jawabannya adalah tergantung. Tergantung apa? Yang pertama adalah tergantung restorannya. Jadi restorannya itu jual babi apa enggak? Itu dulu yang pertama. Oke. Dan yang kedua adalah pasarnya. Kalau misalnya di sini kan pasarnya bule kan, otomatis ya kebanyakan restoran di sini pasti jual babi. Karena yang konsumsi ya orang yang makan babi semua. Jadi mau nggak mau ya restorannya juga harus jual babi. Seminimal-minimalnya kalau misalnya kalian bekerja di restoran, meskipun kalian nggak makan babi, itu minimal kalian megang babi. Dan ini juga bisa diatasin sih. Kalau misalnya kayak aku waktu di hotel di Jakarta, misalnya ada event-event tertentu, misalnya setiap hari Minggu atau ada kayak event Imlek atau apa, itu biasanya ada menu babi. Dan aku yang masak juga, karena aku kemarin di Chinese, di Chinese section. Jadi aku masak pork ribs. Dan aku pakai hand glove, pakai sarung tangan. Jadi bisa diatasin. Oke? Cuman kadang aromanya kan meledak-ledak kan. Aku kurang suka sih aromanya. Berikutnya adalah tergantung wilayah dan di mana restoran itu. Kalau misalnya restoran di luar negeri, sama kayak aku bilang tadi, pasti jual babi. Dan wilayahnya, contohnya di sini, di Bali. Di sini mayoritas Hindu. Dan Hindu makan babi. Dan di sini juga yang ngejual bule. Jadi, kalau misalnya semua hal yang tadi itu udah babi, langsung ke pertanyaannya. Jadi seorang chef intinya itu makan babi apa enggak? Riset dari kenalan-kenalan aku dan teman-teman aku ya. Kalau aku ya gimana gitu kan. Kebanyakan pernah makan babi. Kebanyakan pernah makan babi. Bukan suka ya, bukan konsumsi, tapi pernah makan babi. Kenapa? Ini aku kasih tahu kenapa. Dan aku bakal kasih tahu juga pengalaman pribadi aku. Oke, kenapa seorang chef pernah makan babi? Yang pertama itu kadang itu mungkin nggak sengaja, karena teman aku pernah kayak gitu, nggak sengaja. Dia kira itu turkey bacon, rupanya itu bacon beneran, bacon babi beneran, gitu. Pork bacon. Jadi dia makan banyak pula lagi gitu kan. Ya aku tahu sih perasaan dia sih. Gitu. Yang pertama adalah nggak sengaja. Yang kedua adalah penasaran. Karena seorang chef itu harus punya jiwa penasaran. Terutama kalau misalnya kita udah mempelajari sebuah teori-teori atau misalnya kita tahu kayak masakan resepi dari masakan tersebut kan, kayak ada rempah-rempah ini dicampur ini, kayak ini enak gitu. Kayak aku pengen tahu rasanya apa karena aku tahu ini bakalan enak. Tuh. Penasaran. Pertama nggak sengaja, kedua penasaran. Ketiga terpaksa. Oke. Nggak sengaja, penasaran, terpaksa. Kenapa aku bilang terpaksa? Ada momen-momen tertentu yang kita mau nggak mau harus coba. Contohnya kalau misalnya kita nih nggak makan babi, cuman kita masak dan kita ada yang ngelakuin kesalahan di makanan itu. Dan kadang tuh kalau misalnya ada beberapa chef yang nggak mau tahu ya cobain gitu. Ya udah selesai, mau nggak mau makan. Gitu. Dan ada juga terpaksa dalam arti ada juga salah satu dosen aku, dia kerja di Swiss kalau salah. Pada saat itu nggak ada makanan selain babi, ya mau nggak mau dia makan, terpaksa. Gitu. Jadi itu 3 hal. Kenapa kebanyakan pernah makan babi? Biasanya sih kalau orang Indonesia sih jarang sih. Ada. Aku ada beberapa kenal yang niat makan babi, memang dia suka aja. Mungkin dia pernah tinggal di Chinese atau di Cina. Jadi dia terbiasa makan babi gitu. Habis itu dia suka. Dan aku bakalan kasih tahu kalian tentang topik babi ini. Dan aku bakalan kasih tahu kalian apa itu rasa babi di video berikutnya. Oke? Rasa babi itu apa? Buat kalian yang penasaran nih. Dan
ini adalah Muslim aware. Buat kalian yang Muslim mungkin ya, yang nonton video ini, karena aku juga Muslim kan. Aku mau ngasih peringatan sama kalian, kalau misalnya emang kalian itu nggak makan babi, yang pertama hindarin restoran yang menjual menu babi. Terutama kalau misalnya staffnya itu mayoritas non-Muslim. Kalau misalnya mayoritasnya Muslim, kayak misalnya aku waktu di Jakarta dulu, itu mereka ngerti kok. Mereka tuh tahu gitu. Kalau misalnya habis masak babi itu gimana-gimana tuh tahu. Kebersihan dijaga. Tapi kalau misalnya mayoritasnya non-Muslim, kadang bisa, kadang tidak. Karena secara tidak langsung itu udah terkontaminasi sama babi gitu, semua peralatan dan lain-lainnya. Kayak misalnya abis misalnya masak bacon atau babi, sate atau skewer atau apa gitu kan, ya abis itu misalnya kalian mesen steak gitu kan, ya udah masak di situ juga gitu. Jadi mamam tuh babi gitu. Secara tidak langsung bisa, misalnya abis goreng, misalnya tempat penggorengan goreng, misalnya di situ ada goreng babi, abis itu kalian mesen kentang goreng, secara tidak langsung kalian udah makan babi. Begitu. Jadi kalau bisa hindarin. Dan kalau misalnya, kalau misalnya nih ya, kalian memang misalnya ke Bali gitu kan, aku nggak bilang semua di Bali kayak gitu, enggak. Kalau misalnya kalian ke Bali, aku cuma ngasih peringatan aja. Karena kalian harus lebih serius sama masalah ini. Aku kasih bocoran sedikit ya, sebagai Muslim yang baik. Kalau misalnya kalian memang ke Bali dan kalian ke restoran di beach club atau di mana, kalian pesan makanan, jadi kalian harus nanya sama manajer atau staff atau waitress atau siapa aja yang di situ, bilang kalau misalnya ada nggak, kalau misalnya kalian udah tahu di situ, udah ngeliat di situ ada menu babi nih. Habis itu kalian tanya, ada nggak di dapur ini yang nggak ada masak babi? Biasanya tuh kalau misalnya dapur tuh misalnya ini ya, di sebuah restoran tuh ada beberapa menu, bahkan ada yang satu, tapi ada yang beberapa. Kayak misalnya di restoran aku tuh ada untuk main course, ada tapas, ada pizza gitu. Jadi kalau misalnya di tapas tuh nggak ada jual babi. Kadang-kadang aja ada, cuman biasanya nggak ada. Jadi di pizza juga biasanya jarang ada yang jual babi. Jadi situ kalian tanya, kalau misalnya di section ini nggak ada, misalnya di tapas atau Japanese ya kan, itu kan otomatis nggak ada jual babi. Itu kalian bisa pesan di situ menu-menu Japanese gitu. Jadi nggak harus semuanya juga dihindari. Dan salah satu tips aku juga buat kalian yang nonton, yang Muslim, yang pengen aman, kalau misalnya kalian makan di restoran, coba bilang kalau misalnya kalian itu vegan. Karena vegan itu otomatis semuanya itu baru. Nggak boleh yang dipakai nih. Jadi kalau misalnya kalian pesan vegan, tapi resikonya makanan kalian itu benar-benar vegan. Jadi benar-benar vegan gitu. Tapi kalau misalnya kalian pesan kentang goreng, bilang aja kalau misalnya kalian itu vegan gitu. Karena kalau misalnya contohnya di sini ya, di Bali gitu, mayoritas di sini Hindu. Di kitchen di tempat aku kerja, yang Muslim cuma 2 orang di dapurnya. Oke? Jadi bayangin coba kalau misalnya ada menu halal. Kalau misalnya aku yang handle menu itu, oke lah mungkin bisa. Cuman kalau misalnya lagi banyak orderan dan yang nggak handle itu aku, otomatis ya dia nggak peduli, ya udah sama aja, udah. Yang penting karena mereka taunya halal itu yang ada babinya gitu. Mereka nggak tahu kalau misalnya minyaknya itu haram, mereka nggak tahu kalau misalnya habis masak itu tempatnya harus dicuci atau gimana. Mereka nggak tahu itu. Mereka taunya yang penting di makanan itu nggak ada babinya, udah gitu doang. Makanya kalian harus lebih berhati-hati. Dan kalau aku pernah makan babi apa enggak? Aku bakalan bikin video khusus tentang pertama kali aku makan babi. Karena itu lucu sih ceritanya sih. Dan aku sekarang nggak makan babi lagi. Dulu, waktu baru-baru ke Bali. Karena 3 hal tadi nih. Aku 3-tiganya kena. Yang terpaksa, yang penasaran, dan lain-lain tadi. Oke, jadi itu aja yang mau aku sampaikan kali ini. Jangan lupa juga follow Instagram aku di @givanda dan jangan lupa juga follow di @sokofood. Cukup sekian and until soon. See you.